Hey, ngapain sih? Halo Kak Dini, ini Serius loh. banget. Oh, ini loh Kak Dini, Kak Adel lagi cari kreativitas untuk anak-anak sekolah minggu Kak Dini. Oh gitu? Iya. Loh, bukannya karena keadaan sekarang kita mau balik online lagi Kak Adel? Oh begitu ya Kak Dini? Iya. Makanya kita sekarang sudah mau syuting lagi untuk online-nya Rocky Jayapura. Oh. Benar banget Kak Adel. Jadi nanti Kak Adel bikin kreativitasnya untuk sebentar aja pas kita siaran online Kak Rocky. Dini. Kalau Ya? begitu Kak Adel simpan dulu ya. Sip, benar banget. Simpan aja dulu. Oke. Kita sapa adik-adik dulu ah. Ayo. 1, 2, 3. Hai. Selamat hari Minggu adik-adik sayang. Di Apa mana kabar? aja kalian berada? Jumpa lagi. Ingat nggak? Siapa nih? Siapa? Kak Uca? Bukan. Coba perkenalkan diri dong. Halo adik-adik, ini dengan Kak Adel. Nah, kalau yang ini masih tahu nggak? Hah? Bener banget sama Kak Dini lagi jumpa kita ya. Adik-adik, sekarang kita mau ngasih tahu nih Kak Dini sama Kak Adel juga. Kita mau kembali online Kak Adel. Iya. Ya. Kemarin kan kita sempat onsite. Iya. Nah, tapi karena keadaan COVID lagi naik Iya, kembali benar, nih. Kak Dini. Kak Dini sama Kak Adel aja akhirnya masih pakai masker kayak gini. Iya, adik-adik kita harus menjaga kesehatan. Prokesnya jangan lupa. Iya, betul. Ya. Dan adik-adik jangan pernah berkecil hati deh. Tapi sebelumnya gimana kabar adik-adik? Adik-adik yang ada di rumah, adik-adik yang ada, soalnya online ini ditonton sama banyak kok adik-adik loh Kak Adel. Nggak hanya di Jayapura. Berarti Wah, mereka di luar ada, Jayapura juga? ada lah. Puji Di Tuhan. Merauke, di Wamena, di Nabire, bahkan mungkin di Jakarta, bahkan di luar negeri. Halo, apa Wow, kabar? halo. Kita jumpa lagi ya. Dan adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dong Kak Adel. Ayo Kak Dini. Kak Adel berdoa ya. Oke. Adik-adik siap. Oke? Kita mau berdoa dulu nih. Ayo adik-adik Silakan. yang di rumah, semuanya lipat tangan. Kita mau berdoa untuk memulai dengan ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada saat ini kami sudah berkumpul, kami akan memulai dengan ibadah online kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ayo buruan. Adik-adik yang masih siap-siap, yang masih sarapan, cepetan. Habisin sarapannya. Adik-adik yang udah duduk, siap-siap. Harus berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi apa nih Kak Adel? Ini loh Kak Dini, yang bergerak, kita mau yang Benar. olahraga. Supaya jaga kesehatan juga. Iya Kak Dini. Ada lagu sekolah minggu Ada gitu? dong Kak Dini. Kak Dini tahu tidak lagu Dikepak-kepakkan Tahu lah. Adik-adik? Tahu lah pasti. Tahu Oke. kan? Berarti mereka masih berdiri. Iya dong. Yang masih duduk, ayo berdiri semua. Kita mau nyanyi sama-sama. Kak Adel mau ajak kita nyanyi lagu Dikepak-kepakkan. Oke. Sayapnya Iya, digeleng-geleng kepalanya. iya dong. Berarti harus kita Bergerak. bergerak. Ayo kita bergerak semua. Siap ya? Ayo, 1, 2, 3. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-gelengkan kepalanya, digar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Goyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji Tuhan. Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Asik. Kita tetap bergerak, dan kita tetap sehat. Bener ya Kak Adel? Iya dong. Ayo adik-adik, bergerak semua. Kepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk bekerja bagi Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan,
agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Asik. Seru banget. Iya dong Kakak Dini. Ngap-ngap soalnya kalau bergerak dengan masker memang agak susah Kak Ade. Tapi kan kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus jaga prokes Kak Dini. Itu lagi. Adik-adik di rumah gimana? Agak kesusahan ya dengan keadaan sekarang. Iya pasti Kak Dini. Kemana-mana kita mesti menggunakan masker. Kemarin kita sempat mungkin agak longgar. Iya. Ya? Agak longgar dengan keadaan di kota Jayapura yang oke udah habis. Tapi karena kembali lagi COVID itu ada dan agak banyak. Iya Kak Dini, akhirnya kita juga harus kembali begini sekolah minggunya. Tapi jangan kecil hati. Dengan online kayak gini pun kita tetap berjumpa. Iya. Malah lebih seru lagi. Iya dong Kak Dini. Kita bisa Jumpa adik-adik di mana-mana. Iya. Mungkin yang kemarin onsite berapa kali nggak sempat datang. Sekarang tetap bisa ikut sekolah minggu. Iya, kita bisa berjumpa lagi kan Kak Dini. Benar, jadi jangan pernah berkecil hati ya adik-adik. Yang penting adik-adik tetap dengan jaga kesehatan. Iya. Jangan lupa berolahraga, bergerak, biar badannya tetap sehat. Iya, harus kita setiap hari hati-hati juga dong Kak Dini. Ya, tetap pakai hand sanitizer ya. pakai masker yang baik, cuci tangan. Jadi Dari luar tetap mandi. iya. Toh? Jadi Terus, kita harus hati-hati. kalau bisa tuh kayak minum vitamin ya, makan buah. Iya, itu harus. Itu bisa untuk bikin jaga stamina adik-adik. Jadi tetap sehat. Walaupun COVID-nya di mana-mana, adik-adik tetap dalam perlindungan Tuhan dan adik-adik tetap sehat. Iya dong. Dan buat adik-adik coba, kayak anaknya Kak Dini nih, udah beli sepatu, udah beli buku-buku, udah siap, udah senang mau ke sekolah, pasti sedih. Kenapa Kak Dini? Karena kembali online lagi semua Kak Adel. Iya betul, karena COVID-nya semakin banyak, semakin naik. Iya, adik-adik. Tapi nggak apa-apa deh. Kita anak-anak Tuhan bersyukur dengan apapun yang terjadi. Iya. Karena kita tahu Tuhan selalu merancangkan yang baik buat kita semua. Betul sekali Kak Dini. Tuhan kan nggak pernah merancangkan yang jahat. Iya. Yang penting kita baik-baik, kita berhikmat, ya. Kita nggak usah sedih-sedih, bersyukur dalam segala hal. Oke? Nah adik-adik, sekarang gini, kalau kita berjalan sama Kak Adel, kita mesti hati-hati. Iya dong, harus. Kita ngapa-ngapain, mesti hati-hati. Karena kan Iya. Tuhan melihat. Iya betul, Tuhan selalu melihat kita Kak Dini. Benar. Iya. Jadi kita mesti, pokoknya hati-hati aja gitu ya. Tetap Harus. berdoa. Ada lagunya. Ada dong Kak Dini. Kak Dini apa? Ini loh deh Kak Dini. Kak Dini tahu tidak lagu Hati-hati gunakan tanganmu? Oh iya, adik-adik coba tanyain, tahu nggak ya? Adik-adik yang di rumah, tahu tidak lagunya? Hati-hati gunakan tanganmu. Tahu. Ada yang nggak tahu. Oke. Kalau nggak tahu tetap berdiri. Kita nyanyi sama-sama ya Kak Adel. Iya, kita harus berdiri, kita harus bergerak biar tubuh kita sehat. Tetap sehat. Kita nyanyi sama-sama ya. Musiknya. Siap loh. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan, Tanganmu. karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan, Tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan Kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. hati-hati Gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah.
Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Angkat kakinya. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan Mana matanya? Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Asik. Nah, adik-adik, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan Tanganmu, tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. mulutmu. Bener ya? Iya dong kakak. Jadi, pokoknya judulnya kita berhati-hati karena apapun yang kita kerjakan selalu Tuhan melihat. Iya. Dan apapun yang Tuhan buat pasti baik. Iya betul. Kita Kak punya ayat hafalan nggak? Punya dong Kak Dini. Kak Adel mau kasih ayat hafalan buat adik-adik. Siap ya? Dengerin ya kata Kak Adel ya. Di mana ayatnya Kak Adel? Oke adik-adik, kita mempunyai ayat hafalan. Ayat hafalannya dengar baik-baik. Di Mazmur 105 ayat 4. Ayo coba bawa Alkitab dulu kita lihat. Ayo, yang belum ambil Cepat, Alkitab cepat, ayo cepat, buruan. cepat. Di mana tadi Kak Adel? Di Mazmur 105 ayat 4. Sudah adik-adik? Udah dong, Oke. adik-adik Rocky itu luar biasa loh. Dibaca sama-sama yuk bareng Kak Adel. 1, 2, 3. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kita Sekali ulang lagi bareng ya. yuk. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Oke? Siap. Oke deh adik-adik, jangan lupa untuk ayat hafalannya ya. Tadi yang Kak Adel bilang di Mazmur 5 ayat 4. Nah adik-adik, kan kita udah ada ayat hafalan. Kita main TikTok yuk. Ayo Kak Dini. Kita Adik-adik ajak tahu adik. TikTok nggak? Wah keren kan, TikTok sekarang lagi up to date. Iya dong. Lagi gembar di mana-mana. Iya. Kira-kira kita main TikTok apa enak ya? Itulah TikTok, Kak Dini. ada kan lagu TikTok yang sekolah minggu tuh Kak Adel. Ada dong Kak Dini. Kalau kita TikTok, kira-kira lagu apa ya? Coba lihat di HP dulu. Oke, Kak Adel cari lagu TikToknya. Bentar ya adik-adik, kita mau main TikTok nih. Kak Dina sama Kak Adel mau main TikTok. Biar seru. Iya Mana, cepetan. Ih, ada Mbak Evi. Kita Ajak aja sekalian. Maaf. Ayo dong Maef. Kita main Mumpung kita TikTok. mau main TikTok nih. Ayo sudah, kita main. Aduh terima kasih Kak Dini, Kak Adel. Kenapa? Maaf nih lagi mau saat teduh. Nih lihat nih, ada Alkitab firman Tuhan. Maaf adik-adik. Padahal Kak Dini sama Kak Adel mau ajak main TikTok. Iya. Tapi Maef lagi. Maaf ya. Ya udahlah kalau begitu Maef. Kita lanjutin online-nya Mama Evi yang lanjutin boleh nggak? Mama Evi cerita buat adik-adik sekalian. Oh boleh. Boleh ya? Kalau gitu Boleh. Kak Dini ambilin kursi. Kursi Kak untuk Adel ambilin meja. Oke. Dan Mama Evi sama adik-adik. Oke, bentar ya. Aduh memang paling baik Kak Dini sama Kak Adel ini ya. Nih buat Mama Evi. Mbak Evi. Thank you. Terima kasih. Oke deh, adik-adik. Nih, sekarang karena kita tadi udah puji-pujian, kita sekarang udah ada Mama Evi. Kita nggak jadi main TikTok deh. Iya. Mama Evi yang cerita ya buat adik-adik. Kita angkat pujian dulu boleh tidak, Mak? Boleh. Jangan Maaf sampai senang nggak kalau boleh. pujian penyembahan. Berarti adik-adik duduk tenang ya. Ya Iya. silahkan duduk adik-adikku sekalian. Kita Kak Dini mau- dengan Kak Adel juga duduk tidak? Tidak, berdiri saja. Terima kasih. Jadi, kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Kita nyanyi lagu Allah Peduli. Siap ya?
mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara Ikut nyanyi ya. yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Apapun keadaan kita tahu pasti Allah peduli kan sama kita, Maef. Amin. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Begitu adik-adik. Jadi tetap bersyukur. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Kak Adel ikut nyanyi ya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Oke adik-adik, Haleluya. adik-adik dilanjutin sama Maef ya. Kak Dini sama Kak Adel juga mau dengerin cerita. Jadi silakan Mama Ef. Terima kasih Kak Dini, Kak Adel. Oke. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Salam semuanya yang ada di Sentani, yang ada di Kota Raja, sampai dengan yang ada di Pasir Dua, di Angkasa, ya, di Jayapura, di Polimak, di Hamadi, bahkan semua anak-anak Rocky yang sedang mengikuti siaran online pagi hari ini. Seperti tadi ya, Kak Dini sama Kak Adel sudah kasih tahu kalau ternyata minggu ini kita mesti online lagi sekolah minggunya. Pasti ada adik-adik yang bilang, aduh Maef, kan kita baru sekolah minggu yang seperti dulu, yang tatap muka, onsite ya, atau offline. Nah cuma karena sekarang semenjak akhir minggu bulan Februari kemarin itu Om sama Tante COVID datang lagi, tapi sekarang bawa pasukannya banyak ya. Jadi COVID mulai banyak lagi. Jadi untuk yang aman kita kembali ke sekolah minggu atau Rocky online ya. Jangan khawatir, kita berdoa
Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus menyertai. COVID-nya kembali lagi turun seperti beberapa waktu yang lalu. Jadi kita bisa kembali sekolah minggu seperti biasa. Ya, amin? Amin. Gitu dong anak Rocky ya. Nah, sebelum kita dengar cerita, Maef mau cerita, kita berdoa dulu yuk. Ya, semuanya lipat tangannya, ya. Kemudian tundukkan kepalanya, tutup mata. Kita sikap sopan, kita mau berdoa sama Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami kembali sekolah minggu online. Kami sekalipun ada COVID yang datang lagi, banyak jumlahnya pasiennya, tapi kami percaya kami selalu ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sekarang kami mau baca firman Tuhan, bahkan kami mau dengar cerita. Kami berdoa, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memimpin, kami duduk dengan tenang, kami fokus untuk bisa mendengar kebenaran dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Maef mau tanya dulu, ini siapa nih yang sudah mandi nih, mau ikut Rocky online nih? Ada yang sudah mandi belum? Sikat giginya tidak? Harus sebelum mengikuti ibadah Rocky online, paling tidak ya, sudah mandi, sikat gigi, rambutnya disisir dengan rapi, pakai bajunya yang rapi, karena sekalipun di rumah kita beribadah. Anak Rocky, yes. Nah, kemarin di bulan lalu bulan lalu, maaf, hari Minggu yang lalu ya, hari Minggu lalu tuh tanggal berapa ya? Maaf sudah lupa. Tanggal 3 ya. Nah itu kita mulai dengan tema kita yang baru, yaitu saat teduh. Sekali lagi, saat teduh ya, yang sekolah minggu di Entrop ya, maupun yang di Sentani, sekalipun gurunya beda, kita sudah mulai membahas tema yang baru mengenai saat teduh. Apa itu ya saat teduh? Nah, mungkin kakak-kakaknya yang di kelas Wisdom sama kelas Faith mungkin sudah mengerti ya. Karena di rumah ada keluarga yang setiap malam atau setiap pagi atau di waktu-waktu tertentu orang tuanya mengumpulkan anak-anaknya lalu sama-sama menyanyi lagu pujian, berdoa, baca firman ya. Mesbah keluarga. Nah, itu salah satu bentuk saat teduh. Ya. Jadi saat teduh adalah waktu yang tenang. Kita meninggalkan semua kesibukan kita. Kita tidak lagi sibuk memikirkan game kita. Kita tidak lagi sibuk memikirkan PR kita, tugas kita, atau nih mau chattingan, mau update story, status ya, yang kayak gitu-gitu. Yang namanya saat teduh, kita meninggalkan kesibukan kita matikan TV, kita silentkan HP kita, lalu kita mau mengambil waktu yang tenang, lalu kita mau datang sama Tuhan. Ya, jadi saat atau waktu atau kesempatan atau jam di mana kita teduh, kita menenangkan diri kita, pikiran kita, lalu kita mau datang ketemu sama Tuhan Yesus. Nah, itulah yang dimaksud dengan saat teduh. Anak-anaknya Maef yang kelas Love sama kelas Hope boleh mendengar juga ya, sekalipun mungkin apa ya yang Maef ceritakan tentang saat teduh. Nanti sebentar ada ceritanya ya. Nah, jadi kalau minggu lalu Maef tuh ngajar di
Sentani. Nah, Maef tuh tanya sama anak-anak sekolah minggu yang di Sentani yang kelas Faith sama Wisdom, kalian sudah pernah saat teduh? Mereka bilang, sudah Maef, kita dengan Bapak, dengan Mama, dengan Kakak, dengan adik, kita semua kumpul, lalu kita menyanyi, terus kita menyembah Tuhan, setelah itu kita baca firman, kemudian kita berdoa. Benar, itu salah satu saat teduh. Terus secara pribadi atau seorang diri, kalian juga sudah pernah saat teduh? Mereka pikir-pikir, mereka bilang, belum. Oh iya? Pernahkah? Terus Maef tanya lagi, pernahkah kalian tuh misalnya begini, kalian pulang dari sekolah, kalian masuk di kamar ya, terus kalian bilang, Tuhan, saya tuh tadi di sekolah jengkel sama saya punya teman. Tuhan, saya tuh lagi kesal sama mami. Tuhan, saya lagi kesal sama papi. Tuhan, kayaknya kalian mengadu, curhat begitu sama Tuhan ya. Nah, sebenarnya itu juga saat teduh yang kalian tidak sadari. Jadi sekali lagi, saat teduh atau waktu tenang adalah waktu di mana kita atau ya kita seorang diri atau kita dengan kakak kita, adik kita atau dengan keluarga kita datang dengan tenang, kita duduk berkumpul bersama, kita menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan ada yang membaca firman Tuhan dan berdoa. Itu kita sedang mencari Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal itu kita sedang mengasihi Tuhan. Adik-adik, pernahkah adik-adik itu papanya pergi ya berangkat keluar dari Jayapura, meninggalkan rumah, atau mamanya berangkat pergi gitu ya, punya rasa rindu tidak? Nah pasti waktu papanya atau mamanya lagi berangkat, sudah mungkin seminggu, pasti ada yang bilang, aduh rindu sekali, kapan papa pulang ya? Atau kapan mami nanti balik ya? Itu karena rindu. Nah, ketika kita melakukan saat teduh, waktu kita tenang, lalu kita berdoa, menyanyi, menyembah Tuhan, itu tandanya kita juga rindu sama Tuhan. Dan yang seperti itu yang Tuhan senang. Oh ternyata si Rachel ya contohnya rindu sama saya. Atau si Timothy lagi rindu sama saya, makanya dia datang. Mau menyanyi, berdoa, bercakap-cakap dengan saya di dalam doanya. Ya, itu Maef contohkan mengenai saat teduh. Nah Maef punya ceritanya. Maef baca ya, yang kakak-kakaknya yang kelas Wisdom sama kelas Faith atau juga yang kelas Hope yang sudah bisa membaca, ya harus baca firman Tuhan ya. Yang belum bisa baca harus juga mulai belajar baca supaya baca firman Tuhan, karena di firman Tuhan tuh ada cerita yang luar biasa ya. Di Matius, Perjanjian Baru ya, Matius, jangan dicari di Perjanjian Lama, anak-anakku sayang, sampai Rocky Online kita berakhir nanti nggak ketemu. Jadi di Perjanjian Baru kita paling pertama Matius. Matius pasalnya yang ke-14 ya. Matius 14. Kita baca ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 14 ya. Kakak-kakaknya yang Wisdom itu sudah harus lebih cepat. Masa yang kelas Faith sama kelas Hope sudah lebih dulu dari kakak-kakaknya yang kelas Wisdom. Ya, Matius 14 ayat 13 sampai 23. Yang sudah dapat katakan amin. Sip, mantap. Ya, amin. Nah, Maef baca ya. Adik-adik yang bisa baca ikut membaca, atau yang belum bisa baca, dengarkan Maef membaca. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, ya, ini berita mengenai Yohanes Pembaptis dibunuh, ya. Kalau baca di ayat sebelumnya, mulai ayat 1. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ
dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Setelah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Sekali lagi, ayat 23 berkata, "Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ." Nah, Maef tidak cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kalau tadi di pembacaan firman Tuhannya, ada cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, Maef juga tidak cerita Tuhan Yesus jalan di atas air karena dua cerita ini bersambungan. Tapi yang Maef mau bagikan, mau cerita untuk adik-adik yang berhubungan, berkaitan dengan saat teduh adalah tadi di ayat yang ke-23 yang tadi Maef baca ulang itu ya. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi sebelumnya orang banyak yang tahu bahwa Tuhan Yesus ada di suatu tempat, mereka itu berbondong-bondong, mereka itu banyak sekali datang. Mereka ingin mendengar pengajaran, perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Tapi mereka juga ingin kalau ada anaknya, saudaranya, tetangganya yang sakit atau yang mengalami gangguan pada tubuhnya, mereka sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan. Jadi mereka itu kalau dengar di mana Tuhan Yesus ada, orang banyak itu pergi untuk mau dekat dengan Tuhan Yesus karena mereka percaya kalau mereka sakit, mereka bisa disembuhkan. Bahkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu hebat, luar biasa, membuat mereka tuh mendapat suatu pengajaran yang luar biasa tentang hal yang baru tentang kerajaan Allah. Nah, tadi itu kita baca bahwa waktu hari sudah mulai malam, kira-kira sore-sore itu ya, sudah mulai sore, orang banyak itu datang, lalu Tuhan Yesus suruh mereka duduk semua di rumput. Nah, ketika mereka duduk, terus Tuhan Yesus mulai mengajar, tapi murid-muridnya datang lalu bilang, "Tuhan, ini orang nih terlalu banyak nih Tuhan. Dorang mungkin sudah dari pagi, siang, bahkan kan datang dari kota-kotanya mereka ke sini. Mereka tuh pasti lapar, sedangkan di sini tidak ada warung, tidak ada rumah makan. Jadi suruh saja mereka pulang supaya mereka tuh cari makan sendiri. Nanti kita mau kasih mereka makan apa nih Tuhan?"
Lalu Tuhan bilang, tidak boleh. Petrus, Yohanes, Yakobus, Thomas ya, murid-muridnya. Jangan disuruh pulang. Justru kita harus memberi mereka makan. Terus Tuhan Yesus tanya, ada makanan kita apa nih yang bisa kita bagikan untuk mereka? Terus mereka bilang, Tuhan, kita tuh cuma punya 5 ikan sama 2 roti. Iya kah, betul kah? Maaf, terbalik nih. Ya. Kita punya 5 roti dan 2 ikan. Pintar ya yang jawab memang. Maaf tuh paling senang sama anak-anaknya Maaf nih, anak-anak Rocky. Nah, jadi punya 5 roti dan 2 ikan. Pasti murid-muridnya tuh bilang, kok bisa yang 5 roti 2 ikan bisa kasih makan banyak orang? Bisa, cerita kita tadi Alkitab bilang bisa, bahkan sisa 12 bakul. Nah, cerita itu kita lewati. Nah, setelah mereka ini makan, yang 5.000 orang lebih itu makan dari apa yang Tuhan Yesus sudah berkati dari 5 roti 2 ikan tadi, lalu Tuhan Yesus bilang, silahkan kalian pulang. Jadi Tuhan Yesus itu sangat bertanggung jawab untuk orang banyak itu. Dia tidak hanya sekedar mengajar orang-orang itu, menyembuhkan mereka, tapi Tuhan Yesus itu juga berpikir, kok orang banyak sudah datang, terus tidak dikasih makan. Nah, jadi Tuhan Yesus itu bertanggung jawab untuk hidup kita, untuk orang yang mau datang sama Dia. Itu poin yang pertama. Nah, yang kedua, setelah Tuhan Yesus sudah suruh orang banyak itu pulang, terus Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, kamu naik perahu, kamu menyeberang duluan ya, pergi, nanti saya nyusul. Lalu murid-muridnya, mereka mengambil perahu, mereka naik perahu, lalu mereka pergi ke kota yang di seberang. Nah, apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika orang banyak yang tadi banyak-banyak itu disuruh pulang, murid-muridnya juga sudah disuruh pergi, menyeberang terlebih dahulu. Mereka meninggalkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus loh, Dia itu Tuhan, tapi Dia juga melakukan saat teduh. Dia menenangkan dirinya, seorang diri, Dia mengambil waktu, mengambil kesempatan untuk berdoa. Coba adik-adik perhatikan, Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita puji ya, waktu Dia datang ke dunia menjadi manusia, mengajar, menyembuhkan orang sakit ya, Dia masih menyempatkan dirinya ya untuk saat teduh. Apakah Dia saat teduh di tengah orang banyak 5.000 orang lebih yang tadi ribut-ribut itu? Tidak. Apakah di tengah murid-muridnya yang 12 orang dan yang lain-lain yang mengikuti Dia? Tidak. Dia menyuruh orang banyak itu pulang. Dia menyuruh murid-muridnya pergi. Dan Dia memilih tinggal seorang diri untuk Dia berdoa. Nah, itulah yang dimaksud dengan saat teduh. Saat di mana kita tenang dari segala kesibukan, dari segala keributan, dari segala yang menguasai pikiran, menguasai aktivitas kita. Kita meninggalkan semuanya itu. Ya, tadi kalau kita baca dibilang hari sudah malam. Jadi pada waktu malam orang-orang itu sudah pergi, ya, murid-muridnya pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Lalu di waktu malam yang tenang itu Tuhan Yesus mengambil kesempatan untuk berdoa. Nah, satu teladan yang luar biasa, satu contoh yang sangat baik. Tuhan kasih tunjuk, Tuhan ajarkan untuk kita anak-anaknya bahwa kita itu perlu Tuhan, kita itu harus berkomunikasi dengan Tuhan. Dari semua aktivitas yang kita kerjakan, mau itu kita sekolah, ya, mau sekolah online atau sekolah offline, mau kita sedang main games, mau kita sedang nonton atau lagi lihat story-story di HP kita, atau segala kesibukan apapun, mari kita luangkan waktu kita mengambil waktu, kesempatan untuk kita bisa
tenang berdoa seperti apa yang dikerjakan Tuhan Yesus. Terutama Maef pesan untuk kelas wisdom, kelas faith, dan kelas hope. Belajarlah dari usia kalian yang masih muda, dari umur kalian yang masih dini untuk mempunyai saat teduh, ya. Ambillah waktu dan kesempatan untuk kalian boleh berdoa. Bahkan Maef itu mau dorong, mau ajak, mau motivasi supaya dalam satu hari paling tidak kalian itu bisa membaca firman Tuhan satu pasal. Sekali lagi, baca firman Tuhan dalam satu hari satu pasal, ya. Jadi saat teduh kalian, selain kalian berdoa, kalian mau menyanyi boleh, tapi sempatkanlah. Tetapi kalau Maef mau bilang wajib baca Alkitab satu pasal, ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan sama kita bagaimana Dia mengambil waktu seorang diri untuk melakukan saat teduh. Dia pergi di tempat yang sunyi, lalu dia berdoa. Nah, doanya Maef, anak-anak Maef, anak-anak Rocky ya, bukan hanya yang di Jayapura, tapi yang ada di mana saja yang saat ini sedang mengikuti Rocky online, mendengarkan Maef bercerita, mau melakukan saat teduh. Ya, doa kita tuh pasti tidak sempurna. Ya, suara kita mungkin false waktu nyanyi. Kita baca Alkitab karena baru belajar baca atau belum lancar bacanya, jadi kadang bacanya tidak pas. Tapi Maef tetap mau dorong, Maef mau tetap motivasi dan mengajak adik-adik untuk mulai belajar melakukan saat teduh. Ketika kita melakukan saat teduh, kita sedang merindukan Tuhan dan itu tandanya kita mengasihi Tuhan. Ya, itu yang bisa Maef cerita untuk kita di pagi hari ini. Sekali lagi, mulailah melakukan saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gimana? Ceritanya dari Maef keren kan? Iya dong Kak Dini. Tapi ngomong-ngomong, Kak Adel ini kenapa udah ada beng-beng, udah ada bunga-bungaan? Kita mau ngapain? Kita mau kreativitas. Oh, adik-adik, Kak Adel punya sesuatu buat adik-adik. Oh, karena ini mau Valentine ya, hari kasih sayang. Walaupun nih kasih sayang itu sebenarnya setiap hari kita harus saling menyayangi. Cuman ada momen-momen, ada waktu kayak tanggal 14 Februari, kita suka peringati untuk hari kasih sayang. Jadi kita mau bikin apa? Kita mau buat buket Kak Dini. Buket. Iya, jadi yang Buket apa nih? buket ini loh Kak Dini, bembeng. Jadi ini bisa dikasih sama adik-adik buat mamanya, Bisa papanya, dong, Kak Dini. atau kakaknya, adiknya juga boleh ya? Boleh. Oke deh, kalau gitu apa aja yang kita butuh Kak Adel? Jadi Kira-kira nih, kita dengar ya. butuh bembeng. Kita butuh Coklatnya bembengnya. boleh apa aja? Nggak Bisa harus silver beng-beng. Bisa silver queen, terserah Oh, adik-adik aja. terserah adik-adik. Iya. Siap-siap, udah gitu. Terus kita butuh tusukan sate. Tapi adik-adik di rumah yang masih kecil harus didampingi orang tua. Oke, tajam soalnya. Iya, kita juga butuh gunting, pita satin, dan double tip. Oke Kak Dini. Oh iya, Apa nih? lupa. Dan kertas kado juga. Bebas ya kata Bebas. kadonya. Suka adik-adik. Oke Kak Dini, kita mulai aja ya buat ini. Oke. Jadi Terus? adik-adik, ini loh Kak Dini bantu Kak Adel Oh ya. iya. Coklatnya dilem dulu. Iya, ini Kak Dini taruh. Dikasih tusukan sate dulu. Oh oke. Terus kita lem. Sip. Oh adik-adik, kalau pakai tusukan sate, berarti yang bagian tajamnya itu yang adik-adik taruh di atas. Iya. Supaya bagian bawahnya yang tumpul yang nggak bisa kena adik-adik punya tangan. Tapi tetap hati-hati ya. Udah gini Kader, terus Oke. berapa banyaknya terserah ya Kader ya. Terserah. Nggak mesti harus beng-beng, nggak harus 4, terserah. Oke. Terserah aja dari Ini udah ada adik-adik. 3. Nah. Terus jadinya gini. Jadi adik-adik, bembengnya sudah jadi. Sekarang kita lipat kertas kadonya ya. Kado ukurannya Ini seperti gini aja. Persegi 4. sesuaikan aja ya. Iya, sesuai dengan
coklat yang adik-adik punya. Oke. Karena Kak pokoknya Adel punya kertas cuma, kado. iya karena 3, jadi kita pakai kertas kado yang kecil aja. Terus Jadi diapain? kertas kadonya kita lipat, yang di dalam kita lipat di luar ya. Oh gitu. Ini, oke. Oh miring, dilipatnya miring. Jadi begini adik-adik. Oke deh. Nah. Siap. Terus? Terus kita taruh coklatnya di sini. Oh, berarti dilem lagi. Iya Kak Dini. Jadi kita Siap. harus tiga lem. nih. Agar dia merekat. Oke. Kita bantuin ya. Iya Kak Dini. Karena lemnya lem bolak-balik. Jadi tinggal dibuka gini aja. Nah, Nih. Oh, jadinya bagus kayak kipas. Bener ya? iya. Oke. Oke. Terus? Sudah. Kita lipat lagi di bawah sini. Oh, bagian bawahnya dilipat. Ah. Siap. Kalau sudah dilipat adik-adik seperti gini ya. Lihat. Oke. Terus? Nah, kita bisa kasih yang ininya di sini. Jadi ada kertas kado juga yang kita lipetin kayak gini. Kayak mau bikin kipas gitu. Iya. Dilipat-lipat ya berarti. Ini untuk ini bisa diikat juga dulu Kak Dini. Nah, kita pakai Oh, tadi pakai pita tadi ya? Iya, Berarti biar kalau pakai lem aja nggak bisa Kak Adel? bisa dong Kak Dini. Oke, betul ya Kak Dini. Iya. Biar gampang kita pakai lem aja. Kalau Sip. pakai tali-tali mungkin agak ribet ya, agak susah Iya. adik-adik lipetnya. Kalau lem bolak-balik kan tinggal diklek, buka, nempel. Nah, dia udah Nah, tuh jadi. terlem. Oke, terus? Oke, kita kasih ini di sini. Oh, Kita lipat bagian bawahnya. terus? Nah, ininya dikasih Jadi melebar. Iya. Ini karena Kak Adel punya kecil, jadi dia kurang melebar. Nanti Kalau kita dibalik bisa. coba, kalau dibalik. Coba ya. Kalau dibalik gini kan jadi kayak kipas juga Kak Adel. Oh, boleh dong Kak Dini. Kreativitas ya adik-adik ya. Nih. Segini Oke. aja. Berarti kita lem lagi dong Kak Dini. Nih, yang udah dilipat kipas tadi, bagusan gini ini. Nih, keren nih. Ya. Lem aja kan Kak Adel? Oke. Ini kipasnya juga nih, belum dilem. Kipasnya Kak Adel belum dilem. Oke deh, mantep Kak Adel, keren banget. Jadi kita buat yang simple aja Kak Dini. Buatnya nggak susah, terus cantik ya. Oke. Nah, Kak Dini boleh taruh gini. Jadi deh, keren. Kalau untuk kalau mau bikin bunga juga boleh ya Kak Adel ya? Iya, kalau kita untuk dikasih cantik lagi loh. Oke. Kita masukkan kayak gini. Jadi kan Kak Dini? Nih, jadi ya. Iya, bisa adik-adik tambahkan pita juga kalau adik-adik mau. Nah, ini loh Kak Dini Keren. bentuknya. Jadi kan pakai bunga, pakai kipas. Iya dong. Keren banget. Jadi kalau mau ngasihnya tinggal dibuka ambil satu-satu. Keren banget hari ini. Di awal perjumpaan kita online, kita punya sesuatu yang luar biasa, ya. Dan ingat adik-adik, jangan berkecil hati kalau kita Iya. kembali ke online. Jadi kita tetap mengucap syukur buat semua yang Tuhan buat. Benar ya Kak Adel? Benar dong Kak Dini. Dan akhirnya Kita mau berpisah. iya, jumpa lagi nanti minggu depan ya. Dengan Kayak adik-adik. kakak-kakak yang luar biasa. Dengan cerita-cerita yang luar biasa dari kakak-kakaknya. Jumpa minggu depan, jangan lupa. Tetap jam 10. Jam 10 kan? Iya. Kayaknya yang lupa nih, saking lama nggak online. Oke deh, pokoknya jam 10 hari Minggu jangan kemana-mana. Pantengin terus Rocky Jayapura. Kita berdoa. Siap ya adik-adik? Oke. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami masih ada sampai saat ini tanpa kurang satu apapun, semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak, keluar masuk mereka diberkati Tuhan. Tuhan memberikan ekstra kesehatan, juga memberkati kedua orang tua mereka, apapun pekerjaannya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa.
Kami mengucap syukur, kami bangga mempunyai Allah sepertimu. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah. Dadah.